Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Di tahun ajaran yang baru ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam pembelajaran. Saya Ibu Nur Hasanah, mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 10 dan kelas 11. Yuk, kali ini kita akan belajar untuk kelas 10 dulu ya. Langsung saja ke materi berikutnya. Masih bersama saya Ibu Nur Hasanah. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang menginterpretasi laporan hasil observasi bagian 1. Sebelum itu, apakah kalian pernah melakukan pengamatan atau observasi? Pastinya kalian pernah melakukan pengamatan ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah teks laporan hasil observasi itu? Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada definisi umum, merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Yang kedua, adanya definisi bagian, merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Nah, yang ketiga, definisi manfaat, yaitu merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Sekarang kita mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Berikut ini adalah contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Wayang. Kamu diharapkan dapat mendengarkan teks berikut ini dan memahami isi teks tersebut dengan baik. Wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur, dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pendalang, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Wayang wong bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek.
Wayang tersebut pertama kali dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajen. Perkembangan terbaru di dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput, bahasa Jawanya suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Dalam versi lebih modern, terdapat wayang matekar atau wayang plastik berwarna. Wayang matekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang matekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan-bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, KB, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi hiburan. Nah, itu tadi teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Nah, coba kita buat pertanyaan terkait isi laporan dari wayang tersebut. Nah, kita buat contoh pertanyaannya seperti ini. Informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut? Mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia? Ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya? Dan yang terakhir, apa manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya? Nah, kita coba kasih beri contoh jawabannya. Informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut? Nah, jawabannya, dalam teks tersebut disampaikan pengertian dari wayang, macam-macam wayang, dan penjelasannya. Bahan pembuatan wayang, sejarah wayang, perkembangan wayang, dan manfaat wayang dalam kehidupan. Mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia? Jawabannya, wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia karena wayang merupakan pertunjukan boneka tersohor berasal dari Indonesia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya? Berdasarkan bahan pembuatannya, wayang dibedakan menjadi dua, yaitu wayang kulit dari Jawa Timur dan wayang golek atau wayang boneka dari Jawa Barat. Apa manfaat bagi pengembangan warisan budaya? Jawabannya, wayang merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, itu tadi kita mencoba mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dengan membuat pertanyaan dan kita berikan contoh jawabannya. Nah, sekian dari saya, Ibu Nur Hasana. Terima kasih. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel sekolah kita agar semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.